Oke, saya lanjutkan dulu Pak Arif. Pak Arif, saya lanjutkan dulu untuk penjelasan kami tadi bahwa data yang diambil monggo menggunakan sumber dari studi dokumen, bisa file maupun data digital, kemudian bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi, monggo itu yang bisa dilaksanakan melalui 3 di antaranya itu. Kemudian menanggapi Pak Arif tadi untuk pertanyaan yang disampaikan, yang tadi sudah disampaikan, bahwa masalah harus urut atau tidak, tidak Pak. Artinya begini, untuk kegiatan ini kan Bapak bisa menemukan yang penting terbanyak kelebihannya, kekuatannya apa saja, kelemahannya apa saja, ditulis dulu sebanyak-banyaknya. Di tugas 2 ini, di kolom ini Bapak Ibu, kolom yang B ini, silahkan Bapak Ibu tulis sebanyak-banyaknya dulu. Kekuatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ditemukan saja. Kalau saya menemukan hanya 2, masuk kekuatan hanya 2. Kelemahan juga begitu, kelemahannya ditulis dulu sebanyak-banyaknya. Tulis terus banyak-banyaknya. Ini kan contoh saja, kalau saya sampaikan, saya lihat kan di sini contoh seandainya ini ada beberapa. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu yang jumlahnya berapa nanti, langkah berikutnya adalah memasukkan ke kolom C. Kolom C ini atau identifikasi masalah pembelajaran. Ingat Bapak Ibu, dari kolom B ini ditulis sebanyak-banyaknya dulu kekuatan dan kelemahannya. Oke. Kekuatan dan kelemahannya ditulis semuanya di kolom B ini. Kolom B semuanya ditulis. Berikutnya Bapak Ibu masuk ke kolom C. Kolom C ini apa? Identifikasi masalah pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu fokus di masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran apa? Artinya Bapak Ibu, masalah pembelajaran itu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Atau kekurangan-kekurangan yang bisa diterima oleh peserta didik. Peserta didik ini didapat dari mana? Jangan ngarang sendiri. Maksud saya apa? Kolom B dan kolom C jangan sampai terputus. Terputusnya bagaimana? Di kolom C ada pernyataannya, tapi di kolom B tidak ada. Kenapa? Kolom C ini didapatkan dari kolom B. Bapak Ibu tinggal memasukkan saja dari kolom B ini yang termasuk dalam kategori masalah-masalah pembelajaran. Jadi saya tidak berharap di sini tidak ada, di kolom B tidak ada kalimat seadanya, saya contohkan. Kolom C muncul peserta didik kurang memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Ditulis di sini. Padahal di sini tidak ada, di kolom B tidak ada. Ini jangan sampai terjadi. Namanya identifikasi masalah ini diambil dari kolom B. Kolom B ini maka ditulis banyak-banyaknya, temuan-temuan itu. Nah, yang terkait dengan permasalahan-permasalahan pembelajaran dipindahkan ke kolom C. Jadi saling sambung. Kolom B diambil dari data, bisa studi dokumen, bisa observasi, bisa wawancara. Setelah ditemukan ditulis di kolom B semuanya. Kemudian masuk ke kolom C, identifikasi masalah pembelajarannya dicari di kolom B. Kolom B yang masuk dalam identifikasi masalah pembelajaran dimasukkan ke kolom C. Jelas ya? Di kolom C ini diambil dari kolom B. Peserta didik kurang memiliki, kurang optimal, dan seterusnya ini didapat dari sini. Dapat dari kelemahan-kelemahan ini. Dapat dari kelemahan-kelemahan ini. Didapat dari sini, semuanya dimasukkan ke dalam kolom C.
Jadi alurnya seperti Pak Arif tadi, jangan sampai beda. Tidak ada di kolom B, tahu-tahu muncul di kolom C, ini jangan sampai terjadi. Oke. Jadi dari kolom B dulu, ya intinya yang pertama kan studi dokumen, wawancara dan observasi. Nah itu didapat fakta, artinya bukan data bayangan atau data palsu atau data apa, faktanya ditemukan. Nah, kemudian yang kelemahan-kelemahannya dimasukkan ke dalam kolom C. Nah, kemudian yang berikutnya, dari kolom C inilah, Bapak Ibu, kita cari lagi salah satu di antara permasalahan ini, masalah pembelajaran, cari masalah yang utama dalam masalah pembelajaran, masukkan ke dalam kolom D, menjadi masalah utama yang terkait dengan pembelajaran. Ibarat ini gede, diperes lagi. Nah, menjadi satu permasalahan yang paling urgen, yang paling utama di sini. Makanya di sini namanya masalah utama yang terkait dengan pembelajaran. Masalah utamanya apa? Dari kolom B menjadi kolom C lebih berkurang, disederhanakan lagi, diperes lagi, difokuskan lagi menjadi permasalahan utama dalam masalah pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, ya jangan sampai nanti terjadi loh. Ini tidak sinkron. Nah, makanya harus sinkron. Sinkronnya ibarat kita ngambil dari yang besar, saring ke ini, disaring yang lebih inti lagi. Inilah langkah-langkah untuk menemukan masalah utama terkait dengan pembelajaran di tugas 2 UJT 1. Jadi tugas 2 UJT 1, Bapak Ibu nanti sampai akhirnya di sini, kolom D. Kolom D inilah nanti Bapak Ibu yang akan menentukan langkah-langkah berikutnya untuk kegiatan-kegiatan di IST maupun UJT 2. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu, nanti kegiatan rendahnya kemampuan berpikir, ini contoh ya, ini setelah ditemukan dari kelompok kolom B, diperes ke kolom C, apalagi sempit lagi permasalahannya, cari pokok masalahnya yang paling urgen, yang paling utama muncul ini misalnya. Nah inilah nanti Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu tangani dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Maka di kolom D inilah masalah pokok utama yang harus betul-betul dicermati. Artinya apa? Disesuaikan dengan rencana tindakan yang akan dilakukan ketika nanti sudah masuk ke UJT 2. Kenapa? Karena di UJT 2 nanti Bapak Ibu pasti akan melaksanakan supervisi akademik pembinaan, bimbingan dan pelatihan, BIMLAS seadanya. Nah, BIMLASnya juga mengacu pada ini permasalahan utama yang muncul. Permasalahannya ini kan rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Ini peserta didik yang bermasalah. Tetapi yang ditangani siapa? Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu nanti selaku pengawas tidak mungkin akan langsung bersentuhan dengan peserta didik. Tapi akan bersentuhan dengan Bapak Ibu guru. Penanganannya Bapak Ibu selaku pengawas nanti adalah Bapak Ibu Bapak Ibu guru, tapi efeknya diharapkan berimbas pada peserta didik. Kalau permasalahannya rendahnya kemampuan berpikir, ya berarti kemampuan berpikir peserta didik akan meningkat. Alurnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tolong untuk menentukan masalah utamanya ini betul-betul dipertimbangkan matang-matang. Karena nanti akan masuk ke tugas berikutnya. Contoh Bapak Ibu. Contohnya ini saya tunjukkan. Masalah utamanya adalah rendah kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Nanti ketika akan masuk ketika nah ini, ketika masuk di tugas 3 UJT 1, kolomnya kan seperti ini. Rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Diambil dari mana? Diambil dari kolom D tugas 2. Masalah utamanya dimasukkan di sini. Kemudian nanti alternatif solusinya, monggo Bapak Ibu nanti dikaji sendiri masalah alternatif permasalahannya yang namanya alternatif diusahakan
lebih dari satu, yang namanya alternatif. Nah, ini contohnya, untuk menangani rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, ada alternatif pembinaan guru tentang model-model pembelajaran, ada melakukan bimbingan dan pelatihan, diantaranya melakukan supervisi akademik guru, contohnya ini. Alternatifnya mungkin ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengatasi rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, diantaranya kita bisa menggunakan pembinaan, bimbingan dan pelatihan, kemudian supervisi akademik. Alternatifnya ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan di dalam memecahkan masalah utamanya, yaitu rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Alternatifnya ini. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke kolom D. Rencana tindakan kekuasaan. Diambil salah satu di antara yang ada di sini, sama. Ini kan alternatifnya ada 3, pembinaan, bimbingan pelatihan, dan supervisi akademik. Diambil salah satu yang mungkin bisa dilakukan. Makanya di sini diambil pembimbingan dan pelatihan. Bimbingan dan pelatihan, yang namanya BIMLAT. Masuk dalam klasifikasi tugas pokok pengawas. Nah, sebelum masuk pada ini, kemarin mungkin sudah membaca di tugas-tugas 1, ada tugas pokok pengawas. Tugas pokok pengawas itu sebenarnya kan hanya 4. 1, pembinaan, 2, pemantauan, 3, bimbingan dan pelatihan atau BIMLAT, yang keempat, penilaian baik kinerja guru maupun kinerja kepala sekolah. Tugas pokoknya 4, tapi kalau dijabarkan banyak sekali. Ada menyusun program, melaporkan, itu kan melaporkan, yang dilaporkan apa ya, tugas-tugas yang ada di dalam 4 itu. Nah, tugas utama Bapak Ibu. Nah, makanya di dalam penanganan masalah akademik ini, kalau kita melihat di sini ada beberapa alternatifnya, diantaranya bisa dilakukan dengan pembinaan, bimbingan, ini bisa melakukan supervisi akademik guru, tapi yang dipilih di sini adalah melakukan bimbingan dan pelatihan. Bimbingan dan pelatihan adalah rumah besarnya. Rumah besarnya dalam kegiatan itu namanya bimbingan dan pelatihan. Di dalam bimbingan dan pelatihan banyak sekali kegiatan, diantaranya apa? Bisa workshop, bisa IHT, bisa BIMTEK, atau bisa yang lain, kegiatan yang lain. Kalau melakukan kegiatan bimbingan dan pelatihan, nah contohnya di sini, karena terkait dengan ini, yang contoh ini ada yang menggunakan bentuknya bimbingan dan pelatihan BIMLAT, tapi di dalam BIMLAT itu sendiri dia melakukan kegiatan workshop penyusunan RP dengan menggunakan model belajar berbasis proyek untuk mengatasi ini. Waktunya kapan, caranya ini terserah. Nah, tergantung dari Bapak Ibu membuat schedule-nya kapan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Kira-kira itu dulu untuk penjelasan yang tugas OJT 1, tugas 2, dan tugas 3. Barangkali ada beberapa pertanyaan dan sharing dulu sebelum kami lanjutkan ke berikutnya. Monggo. Nggih, Bu Rianti dihidupkan, Bu, mic-nya. Nggih. Terima kasih, Bapak. Saya mohon penjelasan yang pertama dulu, Pak. Tadi yang ke-1, yang 2, 3 itu sudah jelas. Tapi yang 1, Pak. Matur nuwun. Yang 1 itu yang tugas 1 maksudnya? Ya, yang tugas OJT 1. Maksudnya tugas 1, OJT 1. OJT 1. Tugas 1, OJT 1 ya? Nggih. Tugas 1, OJT 1 itu kan Bapak Ibu mempelajari materi-materi terkait dengan tugas kepengawasan. Kemudian supervisi akademik, supervisi manajerial, kemudian kode etik. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan, Bu. Kenapa? Kalau kami beri contoh nanti Bapak Ibu kan tahunya parsial, tidak keseluruhan. Bapak Ibu diharapkan bisa membaca regulasi-regulasi itu secara utuh,
baca secara utuh. Nanti Oke. Bapak Ibu paham betul, baru diresum atau dirangkum pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau nanti kami berikan contoh, berarti nanti jenengan hanya baca contohnya saja. Nanti artinya Bapak Ibu pengetahuannya sampai pada itu, tidak bisa menyeluruh dari isi permen Pan-RB seadanya nomor 21 seadanya, atau Permendikbud 143 atau Permendiknas dan seterusnya. Itu Bapak Ibu baca dulu biar paham betul ketika nanti menjadi pengawas, ya paham tenan. Jangan hanya ketika terbatas pada soal-soal yang disampaikan. Tidak menutup kemungkinan, artinya begini Bapak Ibu, kami nanti juga akan berikan referensi. Artinya referensi itu kan referensi kan tidak utuh ya, hanya untuk bahan bacaan saja, kira-kira kayak seperti itu. Nanti kami insya Allah kami share juga. Tapi Bapak Ibu yang terpenting untuk tugas 1 itu memang Bapak Ibu harus memahami betul. Ya, tugas-tugas pokok pengawas itu supervisi manajerialnya apa, supervisi akademik apa. Ya, insya Allah untuk tahun sekarang atau yang akan datang ini memang lebih menekankan pada supervisi akademik Bapak Ibu. Kalau yang jenengan latar belakang kepala sekolah, saya kira manajerial kan sudah. Tapi dan saya pengalaman itu sekarang memang banyak dituntut untuk supervisi akademiknya. Apakah ini ada keterkaitannya dengan PP 57 atau bagaimana tentang pengawasan manajerial yang akan diambil alih oleh induk organisasi lain, kurang tahu. Tapi memang kita fokusnya di supervisi akademik di 4 standar itu, standar isi, standar SKL, proses, dan penilaian itu. Kita nanti akan fokus di situ. Yang manajerial mungkin ya ada informasi nanti akan diambil alih oleh Widya Praja atau bagaimana, kurang tahu. Tapi untuk diklat-diklat yang sekarang mulai tahun 2020 ya kemarin 2019 ada juga yang melaksanakan tapi semi seperti sekarang. Kalau Bapak Ibu sekarang kan sudah full menggunakan model yang baru. Ini lebih cenderung ke akademiknya. Makanya tadi titik tekannya adalah untuk menciptakan peserta didik menjadi manusia-manusia yang suka terhadap pembelajaran dengan tidak ada rasa tertekan. Oke? Mungkin yang lain? Enggak, Pak. Insya Allah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Iya. Untuk tugas 3, masalah waktu pelaksanaan itu pada kolom F. Apakah hanya menyebutkan bulan? Apakah menyebutkan tanggal? Bolehkah seperti itu? Ya. Jadi kalau misalkan bulan ya itu lebih enak, atau minggu nggak apa-apa lah. Tapi kalau tanggal barangkali nantinya itu meleset, maksudnya tidak tepat waktu, itu bagaimana? Ya, Bapak Sampun. Oke, terima kasih Pak Arif. Masalah nomor kolom F, masalah waktu ya. Bisa tanggal, minggu, atau bulan. Untuk sementara ya bisa dikasih minggu dan bulan dulu. Tapi nanti kalau itu kan nanti tugas di OJT 1 ini akan Bapak Ibu bawa di kegiatan IST 1. Nah, di kegiatan IST 1 itulah nanti akan dimantapkan lagi. Akan diperjelas, diperdalam, dan mungkin nanti ikut saja pada Bapak Ibu pengajar. Artinya ketika itu nanti akan dibahas lagi di sana di IST 1, akan dibahas lagi. Kemudian kalau minta ditentukan tanggalnya sekalian ya buat saja, karena nanti di sana pada saat itu Bapak Ibu juga akan membuat metrik. Metrik itu schedule kegiatan selama OJT 2, mulai hari pertama, kedua, 3, 4, 5 sampai hari ke-38 itu apa saja lah Bapak Ibu nanti bisa tentukan di hari keberapa atau tanggal berapa, itu monggo. Itu nanti Bapak Ibu silakan tentukan finalnya di IST 1. Untuk sementara ya Bapak Ibu untuk gambaran kasar bisa minggu keberapa, bulan apa.
Oke. Iya. Jadi nanti finalnya Terima tolong kasih, Pak. dikomunikasikan dengan Bapak Ibu pengajar ketika di S1. Nanti Bapak Ibu akan diajari membuat metriknya. Iya. Semacam jadwalnya itu nanti di kegiatan pembinaan di kapan, bimbingan pelatihan kapan, PK guru PKKS-nya kapan, AKPK-nya kapan, membuat PTS proposal PTS-nya kapan, susunan draft laporan dan seterusnya itu nanti akan dibuat diajari di sana untuk membuat metriknya itu. Oke, ngaten Pak Arif ya. Jadi di mantapkan. Terima kasih. Matur nuwun, Pak. Yang lain Bapak Ibu? Saya kira sama Pak pertanyaannya dan sudah terjawab. Sama. Iya, kesulitannya memang masih. Tapi kan juga gini Pak, ngapunten. Saat Dihidupkan Bu Datun. Bu Yu, mic-nya dihidupkan dulu. Mic-nya yang Iya Pak, matur nuwun sangat Pak penjelasannya. Cuma begini, kami di sini kebetulan semua kepala sekolah sedang mempersiapkan anak untuk kenaikan kelas, kelulusan dan lain sebagainya. Makanya kami berempat misalnya hari ini kumpul. Nah ini tadi ngapunten. Jadi kami misalnya kumpul di sini diskusi bareng, mencari solusi yang terbaik seperti apa biar kita itu di sana tidak tengah-tengah gitu Pak. Karena kita kan yang paling tua Pak. Kita itu yang paling tua Pak. Kelompok yang paling tua. Semuanya tua semua. Maksudnya usianya. Maksudnya usia. Usia sudah tua semua. Tidak apa-apa, semakin tua semakin pengalaman. Sudah pengalaman. Jadi mohon bimbingan Bapak. Kalau misalnya kita belum bisa seperti yang diharapkan, mohon maklum. Ya kita bareng-bareng yang namanya diskusi nanti kan untuk kali ini kan yang pertama artinya Bapak Ibu untuk kegiatan yang pertama ya kita masih penjajakan dulu dan nanti pasti akan muncul permasalahan-permasalahan ketika sudah sampai di lapangan dan hari-hari berikutnya. Untuk pendampingan, jadi walaupun nanti jadwalnya kami mengikuti LPD atau tidak, nanti fleksibel mawon. Artinya begini Bapak Ibu, kami terbuka lebar untuk sharing dan diskusi ketika nanti masalah tidak di jam-jam kerja atau tidak apa-apa nanti disampaikan lewat WA dan insya Allah kami respon. Segera kami respon. Hanya saja ya kadang-kadang mohon bersabar artinya kalau membutuhkan contoh data-data, contoh-contoh itu kami juga harus buka laptop, tapi kalau posisi saya sedang di jalan atau di tempat yang lain belum sempat buka ya mungkin butuh waktu beberapa jam atau beberapa saat. Nah, itu tolong dimaklumi. Jadi insya Allah keluhan Bapak Ibu ataupun permasalahan yang mungkin muncul di saat-saat tertentu ya disampaikan terbuka saja dan kami berharap kalau 1, 2, 3, 4, 5 mangkat bareng, rampung bareng, sukses bareng. Jangan sampai ada yang tertinggal, percaya butuh kekompakan betul. Butuh kekompakan. Ini kelahiran 67 semua, Pak. 67 semua mepet. 67 mepet Pak Rahmat nun sewu. Nah Pak nun sewu, mohon izin ketika nanti kami mengalami kesulitan di tengah jalan, apa bisa nun sewu misalnya bisa menghubungi Pak Rahmat dalam arti ya fungsinya tidak mengganggu Pak Rahmat itu nun sewu, apakah bisa gitu Pak? Oke, bisa Bapak Ibu. Saya kalau masalah-masalah yang terkait dengan di kegiatan ini saya memang terbuka lebar Bapak Ibu. Kalau sekiranya bisa
di grup ya grup, kalau tidak atau pengen japri ataupun langsung ke saya tidak apa-apa. Banyak kami sudah mendampingi Jam-jam sibuk biasanya jam berapa? Non sewu jam-jam yang mengeset. Gembira. Jam-jam yang sibuk nggak bisa diganggu gugat. Pak Rahmat biasanya jam berapa? Makanya sedang Pak, ini berkegiatan yang ini kan tidak ada istilah jam-jam yang tidak bisa diganggu. Yang penting Bapak Ibu ngomongin masalah disampaikan, nanti ya segera kami respon insya Allah. Kami tidak punya deadline waktu khusus untuk tidak diganggu, enggak Pak. HP saya 24 jam insya Allah. Iya. Matur nuwun Pak. Teman-teman. Pak Rohmat. Oke, monggo. Bu Lili, monggo. Monggo Bu Lili dulu. Monggo. Bu Lili, monggo. Iya, Pak Rohmat, terima kasih. Tugas-tugas yang tadi dibahas, apakah nanti pada saat OST 1 akan dimatangkan lagi dan akan dituangkan dalam bentuk laporan atau bagaimana Pak nanti akhirnya? Oke, sampun ngoten Bu. Iya. Pak, sampun. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tugas OJT 1 ini barat orang yang mau melakukan kegiatan itu menjadi prakegiatan. Masih pra. Sumbernya itu berasal, tapi pentingnya apa? Yang menjadi sumber utama di kegiatan IST 1, OJT 2, dan IST 2 itu tidak lain bersumber semua dari data-data OJT 1 ini. OJT 1 dah ya. Jadi Bu Lili, kegiatan ini contoh di tugas tadi seandainya menemukan, sekali lagi saya buka dulu nih. Untuk menemukan ini. Contoh sekali lagi saya buka ini. Menemukan permasalahan utama rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi serta didik seandainya ini. Ini nanti kan akan dituangkan di kegiatan OJT 1 tapi di tugas 3. Nanti ada kelanjutannya, kelanjutan itu nanti akan dibahas di kegiatan IST. Jadi kegiatan IST itu mematangkan tugas-tugas yang dilakukan di OJT 1. Ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Hanya kegiatan OJT 1 untuk tugas 2 ini menjadi sumber utama, menjadi tonggak utama, menjadi menjadi modal utama yang akan kita lakukan berkelanjutan. Termasuk diantaranya, dulu misalnya nanti di IST 1 ya akan dibahas ini tadi, masalah utamanya apa, nanti terus bentuk penanganan masalahnya apa akan dibahasnya. Makanya di sini tadi ketika Pak Arif tanya schedule waktunya nanti akan dimatangkan saat IST 1. Bisa nanti akan diperdalam lagi. Dan itu akan direalisasikan ya Pak ya? Iya, direalisasikan. Mohon maaf Pak. Berpun Bu Lili? Iya Pak. Iya Pak, iya. Akan direalisasikan. Lanjut Pak. Kegiatan OJT 2. Jadi OJT 1 itu pengamatan, dimatangkan di IST 1, diimplementasikan, dilaksanakan di OJT 2 yang selama 38 hari. Jadi seandainya tadi kegiatan yang dilakukan workshop, yaitu nanti akan dilaksanakan di kegiatan OJT 2 setelah IST 1. Nah, ibarat guru itu workshop perencanaannya di IST 1, perencanaannya di IST 1, dilaksanakannya perencanaan itu di OJT 2 di lapangannya. Nah, ini Bapak Ibu perlu nanti dibuat schedule yang matang. Karena apa? Kebetulan kalau di tanggal 20 sampai tanggal berapa Bu IST-nya? 20 sampai 25 ya. 20 sampai 25, 6 hari ya. Padahal setelah itu nanti terus melaksanakan OJT 2. OJT 2 itu melaksanakan hasil dari
IST itu, kondisi di sekolahan pada saat itu ada pembelajaran atau libur gitu? 25. Nampaknya sudah libur, Pak. Iya. Belum libur tapi sudah selesai pembelajaran. Bagi kan pembagian hasil rapot kan hasil tanggal ujian. 19. Ya. Setelah itu peserta didik libur 3 minggu. Nah, itu masalahnya utama nanti Bapak Ibu di schedule-nya betul-betul dimatangkan. Kemungkinan-kemungkinan yang apa ya? Contoh tapi kan iya, treatmentnya atau tindakannya itu diberikan kepada guru kan Pak, bukan kepada siswa. Jadi kemungkinan bisa. Treatmentnya kepada guru Bapak Ibu, treatmentnya kepada guru. Ya, makanya membuat schedule waktunya nanti yang betul-betul tepat lah, yang betul tepat. Ya, Bapak Ibu guru yang lain buat komunikasi yang betul-betul bagus. Kenapa? Iya. Kadang ya walaupun teman kita guru itu wayah libur kegiatan, walaupun ya jenis yang libur peserta didik, tapi ya kita hargai mereka juga. Disepakati waktu yang tepat. Biasanya tanggal 1 gampang kumpulnya itu, Pak. Monggo nanti di sikapi yang paling tepat yang seperti apa, kan Bapak Ibu lebih pengalaman di sekolahnya masing-masing. Iya. Di apa di sekolah magang 2 itu yang melibatkan apa pihak luar nih. Di sekolah magang 2 kan mengambil dari sekolah lain. Tapi Bapak Ibu, saya yakin bahwa Bapak Ibu kalau melakukan di sekolah-sekolah selama ini kan sudah banyak berkomunikasi dengan beliau-beliau sehingga masalah koordinasi saya kira tidak begitu masalah. Kira sudah terbiasa berada di MKKS atau apa itu yang lainnya, saya kira insya Allah didukung oleh teman-teman kepala sekolah di sekolah yang lain, maksudnya di sekolah magang juga. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Iya, Waktu kita masih 5 menit, nanti kita aktifkan. Jadi terima kasih Bapak. Saya ingin menanyakan apabila tugas 2 dan 3 yang kita akan segera buat itu nantinya di perjalanan di perjalanan barangkali ada perubahan, apakah data itu bisa kita perbaiki, Pak? Bapak Ibu, untuk kegiatan OJT 1, tugas saya sebagai mentor itu tidak masuk pada materi itu. Kami hanya mendampingi teknis di lapangan. Kalau masalah perubahan-perubahan dan lainnya nanti komunikasi langsung saja kepada Bapak Ibu pengajar di ST. Oke. Di ST disampaikan keluhan-keluhan jenengan terkait dengan kendala-kendala teknis seperti itu. Kami tidak masuk ke sampai seperti itu. Hanya kami menyampaikan teknis di lapangan saja. Kalau masalah itu kan masalah regulasi kebijakan ya. Kebijakan nanti menjadi kewenangan Bapak Ibu pengajar saja. Bapak Ibu dikomunikasikan saat besok di ST. Saya berharap mulai dari sekarang dimantapkan, Bu. Contohnya begini Bapak Ibu. Ketika seorang pengawas mau memberikan bimbingan dan pelatihan, saya berharap pengawas itu sendiri juga sanggup menjadi narasumber. Kenapa? Karena memang tindakan bimbingan dan pelatihan itu menjadi salah satu tugas pengawas. Beda dengan Bapak Ibu ketika menjadi kepala sekolah. Ketika kita menjadi kepala sekolah, itu mengadakan kegiatan Bimlat ataupun bentuknya workshop IHT atau apa, Bapak Ibu tidak harus menjadi narasumber. Karena kita kan hanya menjadi manajer, mengatur kegiatan itu. Teknisnya bisa mengambil dari narasumbernya, bisa mengambil dari sumber lain, dari pihak luar. Tapi kalau dari pengawas diharapkan karena Bapak Ibu nanti menjadi pelaksana teknis di lapangan,
bisa juga menjadi narasumber. Maka diharapkan ketika mengadakan kegiatan bimbingan dan pelatihan yang bentuknya IHT atau workshop atau feedback, Bapak Ibu menjadi narasumber. Nah, itu nanti akan dipraktekkan ketika menjadi pengawas sumber. Nah, ketika menentukan masalah utamanya itulah yang patut juga dipertimbangkan adalah kemampuan kita menangani itu. Jangan sampai memberikan penanganan dengan memanfaatkan IT seandainya ternyata IT kita malah tidak bisa atau kurang mumpuni. Nah, itu jangan sampai. Dipertimbangkan juga kemampuan kita untuk menangani itu. Masalah ini kalau saya tangani, saya sanggup tidak ya? Itu menjadi bahan pertimbangan pertama. Walaupun sebenarnya nanti kalau sudah sampai di permasalahan di kepengawasan real di sekolah tidak boleh. Kenapa? Berarti Bapak Ibu pengawas hanya berdasarkan kemampuannya, bukan berdasarkan masalah utama. Karena kan tidak boleh seperti itu. Masalah utama yang muncul real itu yang ditangani. Tapi di sini Bapak Ibu dituntut mampu menangani karena sebagai pengawas menjadi juga narasumber, diharapkan kegiatan ini Bapak Ibu nanti bisa menangani dengan sekaligus menjadi narasumber. Oke. Jadi dipertimbangkan betul, masa dipertimbangkan betul untuk kegiatan. Terima kasih Pak. Menangani. Oke. Masih ada 1 menit, tapi saya tutup dulu, nanti barangkali ada yang bertanya di yang lain. Ya, Ibu, terima kasih atas waktunya, dan nanti akan kami sampaikan juga schedule pendampingan, kami selaraskan dengan jadwal LPD. Kalau mengikuti panduan kami sebenarnya 2 kali, tapi ini ya di LPD rata-rata kami diberi waktu kemarin 4 kali pertemuan. Tapi di kabupaten yang lain, kalau yang dari awal sebelum OJT sudah disampaikan, kami sekarang di Jepara sudah 5 kali pertemuan, mungkin bisa 6-7 kali. Tapi ya lihat situasi, tapi tidak menutup kemungkinan seandainya bisa komunikasi, tidak harus lewat Zoom, lewat WA juga bisa. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan mohon maaf apabila terima kasih Pak. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.